Jangan sampai kita pakai prinsip tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh bersaksi. Sekarang nggak boleh, harus bersaksi tangan kiri itu. Karena banyaknya kasus-kasus yang dilep, dientekkan dan diemplokkan cangkemnya sendiri ngaplah-ngaplah. Termasuk tadi dinas yang katanya membantu atas nama rakyat ternyata meliliki rakyat. Kuwi nggak oleh. Kuwi lek dilaporno dadi ontran-ontran gede kuwi. Dadi ontran-ontran gede mbok totoan wis. Loh bener loh itu. Itu akan jadi perkara yang sangat luar biasa dan besar sekali loh. Tapi yo kembali lagi, kita ini rakyat kecil. Sapa sing peduli mbek dapuramu rek? Sapa sing peduli? Terus saya nggak peduli kalian mau ngomong apapun, konten kreator seperti apapun, aku ora ngurus dapuramu. Aku iki ora laporan di dapuramu, aku laporane sama netizenku. Seperti tadi Toko Indonesia tiba-tiba nyumbang 1 juta. Mbak Neneng, Serena Gerung, Boni memberi. Terus mana aku gayane gak ngomong. Ya entek rek tak slem rek, emangnya kamu tahu? Nggak tahu. Boni ngekei alah talek dhewe, Mbak Neng ngekei talek dhewe. Emangnya kalian tahu? Karena tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Bahaya lo ya. Ngerti nggak? Tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi, tidak bisa. Iya kan? Nggak bisa, harus tahu. Ini sebentar, saya nanggepin satu pertanyaan. Miss Yuni, karena Miss Yuni bekerja di luar negeri, apa tanggapan Miss Yuni tentang Indonesia? Apakah Miss Yuni kecewa? Tidak. Saya tidak pernah kecewa jadi warga negara Indonesia. Saya tidak pernah menyesal jadi warga negara Indonesia. Apapun yang terjadi, itu karena oknum. Itu Indonesia itu bagus banget. Indonesia itu keren banget. Indonesia itu sangat keren menurut saya. Seperti yang disampaikan oleh DPR, membantu itu yang sok itu hanya ada di Indonesia, itu bagus. DPR aja iri sama orang yang memberikan donasi, padahal pemerintah Indonesia kan ngasihnya udah triliunan. Lah itu namanya tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi. Gak ada yang tahu, Pak. Karena itu prinsipnya influencer adalah tangan kanan memberi, tangan kiri menjadi saksi, memantau. Jadi Pak DPR iki mah ya rodok-rodok iki ya harusnya DPR seneng ya kalau rakyatnya bisa saling membantu ya. Iya juga ya. Kok DPR-nya cemburu sih? DPR-nya cemburu ya? Minta maaf ya? Enggak ya? Enggak tahu? Enggak ya? Minta maaf gak sih? Loh kok muni iki apa iki? Jadi keren banget ya, karena menurut pendapat saya adalah DPR-nya cemburu sama masyarakat kecil. Aduh, irungku gatel rek, aku tuh waheng ya. Jadi sebenarnya kan mereka nggak perlu cemburu, kan mereka bukan uang pribadi. Kan uangnya rakyat disumbangkan, kewajiban. Mereka kewajiban membantu. Bukan mereka itu mengomongkan bahwa mereka memberikan bantuan, tidak, itu kewajiban mereka. Seperti kebakaran di Hong Kong. Ini kan kewajiban pemerintah Hong Kong untuk memberikan kompensasi kepada Indonesia atau TKW yang meninggal dunia. Tapi kok ini DPR ngomongnya yang paling sok Aceh gitu. Geli juga ya, aneh ya. Jadi ujung-ujungnya DPR itu minta anggaran Komdigi dinaikkan. Masa iya sih sekelas pemerintah kalah sama influencer? Ya naro tuh wong kalian konten dia dibayar sama pemerintah. Kan harusnya kalian lebih bagus daripada kita. Bener gak sih? Aduh. Tentang dinas sosial yang mengatakan bahwa harus pamitan dulu. Saya sudah pamitan loh, aku nggak katok loh Pak. Engkau mau sandra katokku Pak. Aku mulai nggak katok loh Pak. Saya sudah izin loh Pak. Aku pulang bawa katok loh Pak. Aku bawa katok pulang ke Indonesia, saya sudah izin loh. Jangan disandra katok saya ya Pak ya. Karena
Semua orang sudah memberikan bantuan dalam hal besar-besar, Pak. Tapi katok itu, Pak, katok alias sempak, Pak, itu penting banget dalam pembungkusan manuk, Pak. Dan juga sarang-sarang burung, Pak. Jadi ini saya harus menjelaskan kronologi kehidupan yang dimana sarang burung harus dilindungi dengan katok. Atau dalam bahasa lain sempak ataupun sidi-sidi. Jadi ini saya mohon perhatiannya, saya sudah kasih label ya. Bantuan sandang untuk Sumatera. Ya ini saya harap Dinsos mengecek ya, ini dari TKW Pak. Saya terserah kayak aku jeneng TKW, TKL, PMI, BMI, sekarepmu. Kasih kami label apapun. Iki Pak Dinsos, saya bawa katok dari Hongkong. Ambek arek-arek mau diprotoli Pak katoke Pak. Dilempit-lempit. Lebih ya kok iso dilempit-lempit kayak lusuh tapuk cangkemmu orang kayak bantuan malah protes saya jejek kok. Wae ra kayak bantuan rasa ngomong. Emangnya di kono kok katoke tak untel-untel ngono. Ya jelas dibeber-beber iki ukuran L apa XL. Mosok bocil nggawa katok kelowor-kelowor kan ya ora to. Wis komen barang iki yo disuampluki, komen ra melok bantu omong etok. Iya kan? Jadi ini adalah saya kompak gitu loh Pak, TKW ini kompak. Saya cuman dalam waktu 1 hari Minggu aja loh Pak. Kebayang kalau aku sampai buka donasi itu ya lah. Lega sak troli, sak truk becak. Sak apa sih sak kontainer Pak? Isine lek donasi katok Pak, sak Hongkong. Maka dari itu saya minta jangan dirusui ya Pak Dinsos ya. Saya itu membawa ini sak kombi ini sapa iki. Jadi katok-katok yo ono pempes e Pak, izin ono pempes, ono apa sih? Pempes iki apa sih? Pempes iki katok to, katoke bayi to ada pempes Pak. Ono sikate untu, Mbak. Bukan nyikati untune macan Pak, tapi untune wong-wong. Seperti itu ya. Jadi ini pembalut bayi oh ya diaper. Iya, selain donatur dilarang ngatur ya. Oh, saya ndek jopo bacot doang iki. Jangan dikasih, sudah banyak tumpukan yang ada di sana. Saya minta maaf. Saya tidak taruh di pos. Saya antarkan sendiri. Wah iki omong tok ra ngekei bantuan apa-apa. Lambene cangkeme glambreh-glambreh. Ngerti? Wes ora usah komen iki, selain donatur gak boleh ngatur. Ora asal loro ati. Ngerti? Sok-sokan ngatur. Ora melok-melok nganu, ora melok-melok urunan, mau melok ngatur kok ya yes-yeson di depan. Komen paling depan sendiri. Wong sing ngekei donatur meneng kok. Ingat loh, PMI di Indonesia artinya adalah Palang Merah Indonesia. Aku mau dikei kacamata iki. Palang Merah Indonesia artinya adalah donasi donasi darah. Tapi PMI luar negeri itu donasi dana Pak, donatur namanya. Wes saya ingatkan, apa bedanya PMI Indonesia sampai PMI luar negeri? Kalau PMI Indonesia donor darah, kalau PMI luar negeri donor dana. Faham nggak maksudku? Faham nggak maksudku? Jadi kita beda aliran ya. Jadi kalau donatur itu asalnya dari PMI, keren. Wale dilokno TKW munggah pangkat aku isan. Sapa jenenge? PMI bagian donasi dana. Disingkat donatur. Ya. Jadi PMI luar negeri itulah donatur. Nyumbang dana nomor 2 se-Indonesia. Ya. Oh, lah kok diwelolokno PMI. Kenapa harus TKW TKL? Wis dikai garis miring PMI kok jarene Palang Merah Indonesia. Cengkok ora mari-mari. Ngono ngomong jare NKRI. PMI ra ngerti dipikire donor darah. Makanya jangan sok pinter terus marah ke susu komen. Terima kasih sawerannya dari Singapura itu. Aku kok cangkemku kesel rek bengok-bengok rek. Ya, jadi kamu itu TKW ya? Bukan, saya bukan TKW, saya itu PMI.
Apa palang merah Indonesia? Ya bukan. Apa? Donatur. Apa ora setuju ben? Mulih ra tau dikek karpet merah isine mek di Pulau Sorot tok awak iki. Gusti, kapan mulyane PM iki Gusti? Beda aliran ilmune ya beda ya jelas. Lah kok jarene komen, kenapa harus memakai nama TKW seolah-olah merendahkan TKW? Alah, gayamu. Nyatane mati yo mau pajeki no. Gawayane ugal-ugalan melindungi telek. Melindungi apa? Lek roh dhuwit mati ya mau Pulau Soro no lo. Apa yang ingin kalian sampaikan ke kita itu? Tahu apa kalian? Wis dikai seragam, batik, kayak mobil, teko-teko njaluk duwe. Ramemper blas karo seragame. Iya kan? Kalian selalu berkata konten kreator itu ini, konten kreator itu ya iya. Konten kreator tangan kanan memberi, tangan kiri jadi saksi. Lah awakmu kan orang tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi. Kenapa? Iki so cipika-cipiki ndek guri Bener tak bedel kowe lek kok ngomong tentang konten kreator kowe. Dikit-dikit diviralin ya. Daripada dapuramu njaluki duit jenazah. Ngopo? Nantang. Gayamu jauh uang kopi mari ngeterno mayit. Gua ndoli ngurite we. Pantes lek di ngeterno mayite glondang-glandung. Lah wong kelakuanmu njuk kopi ndek mayit. Iya, saya tuh pernah salah satu penyupir curhat sama aku, Mis, aku tahu Mis karo mayite gondal-gandul. Lah lek jaluk kamu kopi ndek mayit ya jelas lah. Untung ora dijambak Mbak Kunti diasmu. Itu dasarkan fakta. Makanya kalau ada orang bilang, "Oh, jangan lapor sama konten kreator." Ya iya, wedi viral, kowe gak entuk duit. Ini saksi bersaksi. Iya kan? Pada faktanya kan kayak gitu. Kan gak jelas. Ora usah ngarang. Saya paling gatelen teko wisan cek storyku, cek kentu jarene, story kentu. Ngapain promosi? Nek kamu ada orang itu cek sendiri storymu. Telek lagi cek story. Nyocot wae iki lho, gak trimo iki lho. Sing seragaman batik nesu iki lho. Sing ndek plat merah moda. Sing ndek plat merah moda iki lho nesu wonge teko iki lho, bacot aja jarene. Ya kuwi wong-wong sing jauhi wange mayit iki teko wonge iki lho. Nesu iki lho wonge. Bacot doan jarene. Ndang kowe paranane wonge. Ndang iki wonge teko iki lho. Gak trimo junjungane dilokno. Wedi lho kedelan ceken story-ne. Ceken story-ne. Jembut kowe iki. Junjungane dilokne gak trimo. Junjunganmu nggih batik, apa awakmu dhewe sing nggo batik? Hah? Apa awakmu sing nggo batik? Nggo plat merah moda? Hah? Lah apa kowe gak trimo? Gak entuk jatah teko mayat kamu. Iki sing nyocot ae teko iki lho. Iki lho wonge. Lha kuwi dapurane kuwi lho. Cek akune privat ora kira wani. Oh congor-congor ngono kuwi kok wanine nyocot ae ora kira wani dhek. Telek lewes ngono ki gak wani privat. Soale iki wajah-wajah ngene iki, akun-akun ngene iki sing selalu mengatakan konten kreator hanya cari uang. Kenapa tangan kanan memberi, tangan kiri bersembunyi? Kenapa karo gatuk-gatukan, manuk-manukan? Dia tidak suka orang melakukan kejujuran. Halo, selamat sore. Selamat sore, kenapa Mbak? Curhat. Curhat tentang apa? Sebenarnya mau curhat tuh karena kan saya punya keluarga, suami saya tuh di Indo. Terus? Suami saya di Indo. Kemarin saya pulang cuti.
Mbak, suaramu putus-putus, Mbak. Halo. Nah, terus? Jelas nggak, Miss? Terus? Nah, begitu saya balik ke sini, saya ada problem sama beliau, Beliau itu siapa? suami saya. Oke. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Oke, terus? Saya ceritain kronologinya ya, Miss. Saya tuh nikah. Mbak, kamu di mana sih kok rame banget ngiki gitu? Lagi di luar, Miss. Lagi di luar jangan curhat dulu dong, kalau kayak gitu suasananya nggak enak banget. Oh, Nggak fokus kamunya nanti. oke. Kemeresek soalnya. Lagi curhat di luar. Halo? Halo, Miss Yuli ya. Iya, saya sendiri. Miss, mau tanya kalau kita lagi di luar negeri nih, terus ke KJRI, kalau kita lagi kesulitan, terus kena overstay bisa dipulangin nggak ya, Miss? Di satu negara memiliki peraturan yang berbeda. Kalau di Taiwan overstay harus bayar 50.000 MD-nya. Kalau di Hong Kong harus dipenjara. Kalau di Kamboja itu harus bayar dendanya sendiri. Kalau tidak, pemerintah nunggu deportasi 3 bulan sampai 1 tahun. Kamu posisi ada di mana? Vietnam. Di Vietnam, Miss. Di Vietnam. Nah, kalau Vietnam saya nggak tahu. Kalau misalnya kita nggak bisa bayar denda gitu, pihak KJRI bisa bantu nggak? Kalau KJRI nggak bisa bantu, cuman ngasih jalan aja. Kenapa kamu di Vietnam? Overstay, Miss. Kerja apa kamu di sana? Kerjanya aku diseludupin. Aku kan udah blacklist Kamboja 4 kali lah. Pernah dari Thailand, terus sekarang dari Vietnam. Terus Miss Yuli pernah ada ini kan apa yang dokter ketipu 11 miliar. 11M. Itu di kantor saya. Kalau Miss mau grebek lah. Hah? Di kantor kamu dokter yang 11M itu dari sana? Ya, terus beberapa skenario aku tahu, aku yang buat skripnya 7 hari pembunuhan. Hah? Kalau Miss mau tahu tentang sana, aku bisa cari tahu, apa bisa bantu lah kasih informasi. Contoh kayak yang kedulu lah 11M ya, dia kantornya di Maverick, di Venus B3, ada juga Venus B1, ada juga yang di CT, ada juga yang di Mumbai, ada juga di Pedopen. Itu semua aku yang didik anak-anak. Aku kerja di Kamboja udah 11 tahun. Kamu kerja di Kamboja 11 tahun, harusnya kan sudah kaya. Kenapa kok kamu di blacklist? Iya, jadi dapat company yang buatin aku visa, terus aku ke imigrasi versi 1800, pulang ke Indo, terus masuk ke Kamboja lagi nggak bisa blacklist. Loh, kenapa di blacklist? Kan mereka harusnya Kamboja berterima kasih sama kamu karena kamu bisa menipu orang Indonesia. Enggak, aku juga terpaksa Miss. Itu aku yang ngajar aja sih, aku yang pelatih mereka, aku leadernya, aku yang didik mereka gitu. Jadi aku tahu semua modus penipuan kayak Ponzi gitu, aku juga tahu. Zaman dulu kan ada scam Ponzi kan. Terus kamu mau pulang Indonesia mau ngapain? Mau jadi leader nipu lagi atau ngapain? Enggak lah, buat tobat. Mau tobat? 11 tahun dapat uang enak kan kamu? Itu kan bonusnya besar kalau kamu bisa nipu orang Indonesia. Besar, Miss. Kemarin yang dokter itu marketingnya dapat 2 miliar, sama dapat mobil 400 juta. Orang Medan. Orang Medan? Ya, orang Medan. Enggak, maksud aku kan kamu sudah bahagia nih di negara orang. Terus ngapain kamu minta pulang Indonesia? Tetap yang bahagia sih. Mana ada yang bahagia kerja kayak gitu? Maksudnya kan kalian bisa dapat 2 miliar dari kasus dokter itu kan harusnya bangga dong kalian. Miss, bentar ya, aku lagi ngomong sama orang KJRI sebentar. Oke. Dulu ya, Miss. Oke, siap. Nah. Ini alasan saya nggak mau bantu yang ada di Kamboja ini.
Saya sudah bilang nih buat kalian yang di Kamboja, saya tuh ada beberapa leader yang ngomong sama saya, mereka sudah nipu banyak. Ini bukti satu. Gak bahagia walaupun kamu 11 tahun ada di luar negeri. Ini alasan saya kenapa saya nggak mau menerima atau membantu orang-orang yang ada di sana itu alasan saya. Paham ya? Gak akan bahagia, kamu dapat berapa miliar pun gak akan bahagia. Karena di balik uang itu ada tangisan. Tuh ada yang ketipu, kalian gak percaya saya ngomong. Saya sedihnya itu omongan saya tidak dipercaya. Sekarang saya sudah berubah haluan, wis kalian itu mau diapain terserah. Uangnya gak berkah, orang ngurus aku lagi batalos no memang. Halo? Halo, selamat sore Miss Yuni. Selamat sore sayang. Kenalkan nih saya Mbak Eva. Sebentar Mbak, saya nggak perlu kenalan dengan siapapun. Ada yang bisa saya bantu? Oke. Gini Miss, saya tuh ada sedikit keluhan gini. Saya kan punya adik yang masih di Hongkong ya Miss. Terus dia finish kontrak. Habis itu nyari majikan lagi, terus nyari majikan itu kok dia memilih kerja di restoran gitu loh Miss. Apa memang sekarang ini apa memang katanya jalur kuning resmi lah. Saya dan saudara saya satunya itu khawatir sekali ya Miss. Saya dulu kan juga pernah di sana. Khawatirnya nanti kalau itu bener nggak, resmi nggak, takut. Sedangkan orang yang hidup di luar itu loh Miss, kebanyakan itu seperti itu. Saya kan nggak khawatir ya Miss. Saya coba nasihati, itu nggak mau Miss, marah-marah lah. Sebenarnya saya mau tanya sih, jalur kuning itu maksudnya itu resmi nggak Miss? Maksudnya memang benar resmi atau itu nggak resmi gitu loh Miss? Saya tuh takut kalau di luar ya Miss. Maksudnya walaupun gaji gede, kehidupan di Hongkong itu semua kan serba bayar ya, serba bayar, serba uang, serba apa. Jangan kan gaji segitu, gaji yang lebih banyak aja dia nggak nyisa kalau hidup yang di luar gitu loh nih. Terus godaannya yang di luar tuh godaannya kan besar ya Miss. Maksudnya kalau kita hidup ikut majikan itu kan masih terikat, mau gini gitu kan kita masih mikir, kadang masih takut, masih apa. Apalagi kalau zaman saya dulu ya Miss, kalau sampai gitu kan masih takut. Soal zaman saya dulu belum Facebook kan Miss. Saya juga nggak pegang HP zaman dulu. Oke. Pegang itu waktu mau pulang, saya beli HP itu tahun 2010-an gitu. Tahun 2011 saya pulang Indo, saya nikah, habis itu suami saya nggak memperbolehkan saya balik lagi sana. Jadi ya sekarang jadi ibu rumah tangga, cuma ngurus suami dan anak, cuma itu Miss. Sebenarnya pernah sih dulu tersirat di kepala saya kalau memang pas kepepet ekonomi mau balik lagi ke sana gitu, tapi balik lagi anak saya siapa sih yang jaga, siapa sih yang nanti, soalnya saya kan hidup nggak campur mertua juga nggak campur orang tua, sedangkan suami saya kan 1 minggu sekali baru pulang kerjanya di luar kota gitu. Jadi hasil ya mati-matian anak 2 itu dari bayi sampai besar itu saya sendiri yang rawat, dari habis keluar rumah sakit tanpa pembantu, tanpa uang ya semua saya nulis sendiri gitu loh. Nah yang jadi ini ya alhamdulillah saya dulu itu kok sudah terbiasa kerja di Hongkong ya Miss, jadi pembantu. Jadi alhamdulillah walaupun hidup sendiri jauh, maksudnya nggak jadi satu mertua atau orang tua, itu alhamdulillah sudah bisa gitu ya. Yang ini Miss, yang jadi pertanyaan saya ini Miss, adik saya itu menerima job jalur di restoran itu lah, ini resmi nggak ya Miss?
Saya nggak tahu Mbak resmi atau enggak kan, saya nggak tahu prosesnya seperti apa dan bagaimana. Karena banyak sekali orang memakai jalur kuning itu seolah-olah resmi, tapi sebenarnya jalur kuning itu tidak semua orang bisa mendapatkan. 10.000 mungkin hanya ada satu. Iya. Karena saya sendiri tuh merosesin itu. Tapi saya nggak pernah up di media sosial. Kenapa? Karena jobnya cuma ada satu, yang daftar 1.000. Nah, saya nggak mau berdosa sama kalian. Makanya saya nggak up. Itu dari zaman 2018. Baru sekarang ini ada job kuning. Job kuning itu sebenarnya job kuning itu udah lama sekali. Gitu ya. Iya, tapi Iya. 10.000 ada satu. Saya nggak tahu karena banyak orang yang ngaku ke keluarganya bisa berubah menjadi job kuning, tapi pada faktanya tidak. Akhirnya meninggal dunia overstay kayak Larasati, jenazahnya angel pulang. Nah, yang adik saya satunya, Miss, kan barusan pulang dari Hong Kong itu 1 tahun yang lalu. Dia cerita ke saya, coba sih Mbak nasihati lagi. Aku teman-temanku yang terakhir apalagi banyak teman yang gitu. Itu istilahnya menyesal gitu loh. Ambil job seperti itu. Karena apa? Di luar nanti belum katanya ada penggerbekan. Ya berarti dia bukan job kuning Mbak, itu mana namanya Mbak? Bukan job kuning digerebek itu. Juga itu. Iya karena nggak resmi ya berarti bukan job kuning, karena job kuning itu resmi dari labor department Mbak. Gitu ya. Betul, berarti yang aku sih intinya ya dia nggak mau ya biarkan saja, dia yang tanggung resikonya kan, sampean bukan apa-apanya, sampean cuma saudara, ngerti? Iya. Ada yang lain lagi? Gitu, Miss. Enggak sih, cuma tanya itu sih. Nggak perlu dong, dia aja bohong sama kamu, kenapa kamu yang bingung? Ya namanya saudara, ya namanya kakak yang Ya namanya mengingatkan kan juga nggak bisa memaksa juga sayang, yang penting sudah diingatkan ya. Biarkan aja. Makasih lah. Siap sayang, I love you. Saya tuh sering gini loh, Miss, sering mengikuti Miss channel Miss Yuni. Tuh banyak kan yang kejadian-kejadian seperti itu. Jadi sebentar Mbak, sebentar saya ingatkan. Kalau dia nggak mau diingatkan mau ngapain? Udah biarkan aja, skip ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya mungkin. Halo. Ini diajak ngomong malah nggak ngomong. Halo. Ini saya, iya halo, suara saya sudah jelas. Kenapa Mbak? Saya mau curhat. Saya punya suami, baru nikah 2 bulan. Tapi dia sudah berani menyebarkan video yang kurang pantas di sosial media. Dan anak saya boleh minta sarannya, Miss, karena posisi saya jauh di sini dan beliau di Indonesia. Maksudnya gimana, nggak paham? Gini, saya baru nikah 2 bulan. Terus? Nah, begitu saya berangkat ke sini, ada sesuatu problem yang menurut saya tuh nggak terlalu fatal, tapi dia melebih-lebihkan dan dia menyebarkan video yang tidak pantas, video sure. Oh, videomu saat kentu di-share gitu? Oke, betul. Oke, kentu mbek bojomu di-share ngono? Oke. Olah. Muka saya nggak di-blur sama sekali. Yuk kayak apa-apa tuh wong bojone dhewe main mbek bojone dhewe disebar ndek sapa? Di Facebook sama anak saya, sama keluarga plus teman terdekat saya. Sing nyebar suamimu? Suami, nggih. Terus kok anakmu? Saya nggak paham. Maksudnya anakmu ini ngapain? Anak tiri. Dia tuh ini tuh bukan anak kandungnya dia, Miss. Jadi anak sambung. Jadi video saya sama beliau itu dikirim ke anak saya. Anaknya siapa? Anak saya masih SD. Anak sambung? Ya, anak saya anak kandung, anak sambungnya dia. Dan dia mengirim itu ke anak saya. Fotomu kentu jerot-jerotan itu direkam? Iya. Ya ketok anumu ngono kae melenuk-melenuk dia ketok. Pokoknya semuanya kelihatan, Miss. Cuman kok mukanya dia sama dia dikasih stiker sedangkan mukaku enggak, Miss. Laki-laki
orangnya kayak gitu masih kamu panggil beliau? Itu gimana Miss, butuh solusi. Kok jancuk ngono? Duwe bojo 2 wulan. Anake bareng, anake yang nyebarno anake pengin kentu misan, anake umur piro? Anakku masih SD Miss. Lho jarene anak sambung. Sopo to iki sing anak sambung iki ngeluh aku? Miss, aku kan sebelumnya itu udah pernah nikah. Aku punya anak 1 toh. Nah, terus bapaknya ini, suami baruku yang baru nikah 2 bulan, dia mengirim ke anakku. Lah sing anak sambung iki anake sapa? Anakku loh, anakku Miss. Sebentar sing nyebarno iki suamimu dikekno ndek anakmu. Suami baru, iya. Oh, anak kandungmu, anak sambungnya dia ngene ta? Iya. Terus anakmu di SD nyekel HP. Di rumah Miss. Iya nyekel HP. Kan untuk komunikasi sama aku kan. Di-delete nggak sama anakmu? Ada buktinya nggak? Ada buktinya, cuman ya memang untungnya itu pihak keluarganya lebih cepat, jadi langsung diambil dan dia nggak sempat lihat. Cuman untuk bukti ada kiriman video itu ada buktinya. Anakmu cewek atau cowok nak? Cewek. Jancuk, kulanangane jancuk. Itu semua terus di-share juga di Facebook nih, sama keluarga saya, sama teman-teman dekat saya. Oh, jancuk lanangan gatel iki. Terus Minta solusinya Miss, gimana? jamput tenan nih. Sebentar, nomormu tak telepon anu. Kamu orang mana? Saya orang Tasik Miss, Jawa Barat. Aduh, orang Jawa Barat ini. Foto. Itu suami dari mana kamu dapatnya? Dari dunia gaib juga? Saya kan awalnya dari Facebook. Lah ya dari dunia gaib. Lagi-lagi tuh kamu kenalnya dari dunia lain. Damput. Oke, terus? Ya udah, terus kemarin saya cuti pulang toh, kirain saya dia benar toh, terus nikah, terus begitu saya pulang cuti nikah, saya balik lagi ke sini. Terus dia malah kayak gitu Miss. Oke. Keluargamu tahu? Keluarga aku tahu Miss. Nisa juga ke bapak Miss, itu dikirim ke bapak saya Miss. Oke, Jawa Barat ya kamu ya? Iya Miss, Jawa Barat, Tasikmalaya. Sebentar, saya akan cari pengacara saya, Pak Martin Simanjutak. Saya tanyakan, biar ini nggak kebiasaan ini cowok-cowok damput nih. Dok, kamu SMS ke saya beserta butik-butiknya. Saya kan ke Jakarta nih. Saya kasih saya waktu, saya akan ngomong sama Bang Martin Simanjutak, kasus kayak gini ini bisa diproses apa enggak? Iya Miss. Makasih Miss. Kita seret dia. Hati-hati anakmu loh, Dok. Jahat banget loh ini otaknya, ini udah jahat. Miss. Dia sampai ngancem banyak kok Miss sama saya. Apa? Mau nyantar segala macam Miss. Kapel. Wong lanang telek, lanang peli. Hancuk Kamu kentu-kentu saja. Lah ngapain kamu rekam, Dok? Astagfirullahaladzim. Ya pikirku udah dihapus Miss, karena aku juga itu dipasang Miss. Dan ada satu video yang aku nggak tahu, itu aku setelah mandi Miss, dia video itu yang disebarin di Facebook Miss. Di Facebook ada buktinya? Ada. Tai tenan lanangan kayak gini. Lanangan tai. Gitu nggak terima. SMS ke aku semua buktinya, Dok. Kita viralkan ya teman-teman ya. Iya Miss. Facebooknya juga share ke kita cari dia.
Kita cari dia. Kita cari di Facebook ya teman-teman ya. Kita bantu share di Facebook orang ini. Kamu sudah menikah, ada surat nikahnya ya, Dok ya? Ada. Kirimkan semua surat nikahnya. Surat nikah sama bapak saya yang pegang di sini. Oke, kirimkan surat nikahnya ke saya. Semuanya datanya kirimkan ke saya. Ke ini ya, Miss ya. Ya, ke WA ini, Nak. Cuman sabar ya, Miss Yuni mungkin seminggu akan pulang ke Sumatera, ngurusin Sumatera sebentar. Nanti balik Jakarta saya akan urusin kamu. Saya habisin cowok ini. Iya, Miss, makasih, Miss. Siap, terima kasih. Kita hajar bareng-bareng. Ini untuk keselamatan mental TKW ya. Iya, karena udah keterlaluan, Miss. Sampai bawa-bawa anak itu yang saya nggak terima. Oke, lanangan kayak gini harus kita cari ya. Kita viralkan nih. Karena kasihan anakmu roh ibuke udah pelenting-pelenting lan. Mbodemu apik, gak apa-apa. Mbodemu mecotot kabeh piye gek susumu bandol nguri, bandol ngarep. Gek susumu kena swampirne ndek sebelah ngono ya alah, nduk telek kowe iki yo. Astagfirullahaladzim. Ini peringatan buat perempuan-perempuan yang mengenal laki-laki gaib ya dari Facebook, TikTok, apapun, hati-hati lihatan mbaknya ini. Menikah malah dapat siksaan kayak gini. VB-nya apa sih, Nak? VB-nya apa sih? VB-nya apa? VB itu apa, Miss? Picebuk. Oh, Facebooknya beliau, dia. Facebooknya dia Komaluji. Apa? Nanti saya WA aja, Mas, ditulis doa. Oke, siap. Oke, siap, Nak. Saya tunggu ya, Nak ya. Gak usah takut, nanti tak dampingin. Simpan semua bukti-buktinya ya. Iya, Miss, iya. Oke, siap. Makasih, Oke, Miss. terima kasih. Iya, Miss. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Miss Yuni kan? Saya sendiri. Iya. Sedikit enggak paham Mas. Itu kenapa suaranya sapi lebih besar daripada suaramu? Iya, soalnya dekat belakang ini, Mas. Ya, seharusnya suaramu lebih keras daripada suaranya sapi. Ya nggak mungkin lah buka. Loh, ya harus ada teriakan biar getaran-getaran itu terasa. Iyalah, Miss. Ya udah nih, saya khawatir ngomong. Masa kalah sama suaranya sapi? Emang besaran sapi daripada kamu? Lagi puasa, Miss. Puasa sekarang sudah waktunya maghrib lah. Di Indonesia loh, Miss, belum, Miss. Di Indonesia jam berapa sekarang? Di sini masih jam 5.34. Itu ayam ngapain ikut campur itu? Orang di sini ada ternak lembu, ada ternak ayam nih. Ya Tuhan, katakan sama ayam lagi ada bisnis besar, jangan ikut campur. Ya, Miss. Tuhan, itu ayam sapi ikut unjuk rasa sih. Apa yang kamu ingin ngomongkan sama saya? Dari kemarin itu saya telepon ini kan, Miss, belum sempat ngangkat. Apa pula? Kemarin nama saya Wawan. Nggak usah kenalan, Wan. Ngapain kenalan, Wan? Kamu bukan cari janda, Wan. Gini, Miss. Apa? Saya kan udah tunangan kemarin. Terus? Adalah di bulan 7 tunangan. Cuman kemarin tunangan saya ini izin untuk ada acara ulang tahun di kafe gitu. Saya antarkan lah, Miss, kan. Cuman sampai sana tuh nggak ada acara ulang tahunnya, jadi saya nunggu di luar. Saya disuruh nunggu di luar lagi tuh sama dia, kan, nggak usah masuk. Saya tunggu di luar kok perasaan saya nggak enak. Jadi kawan saya suruh ngecek ke dalam. Terus? Untuk ngecek ada ulang tahun atau enggak gitu, Miss. Cuma Terus? di dalam nggak ada. Setelah beberapa menit kawan saya di dalam jumpain teman saya itu jumpaan sama cowok gitu. Terus? Cuman
dia dibilang itu siapanya gitu nggak kenal Miss, padahal udah cerita-cerita di dalam Miss, dia nggak ngaku padahal video itu udah ada sama saya itu. Terus intinya apa, Wan? Saya ngambil keputusan karena itu udah bohong, saya nggak terima gitu, saya ambil keputusan menyudahi pertunangan itu, betul nggak menurut Miss? Kamu konsultasi masalah pacaran sama saya, Wan? Enggak, bukan pacaran, maksudnya saya ngambil sikap kayak gitu bener nggak gitu, bukan masalah pacarannya. Ya terserah kamu, kalau kamu tidak mencintainya ya tinggalkan, Wan. Pertanyaan saya, kamu mencintai apa enggak? Ya kalau dibilang ya masih sayang sih Miss, cuman karena udah kebohongan itu kayaknya rasa. Kamu pernah IIAA belum? Sudah II belum? Sama dia? Heeh. Ya kalau jujur sih udah pernah Miss. Ya udah loh, dia aja nggak mau kamu ya tinggalkan, yang penting sudah pernah merasakan. Selesaikan urusannya. So, intinya memang dia nggak serius gitu Miss ya. Loh, kalau seorang perempuan serius sama laki-laki, apalagi sudah pernah di IIAA, kan nggak mungkin cari laki-laki lain, Wan. Yang penting kan kamu sudah pernah merasakan, dan bukan kamu yang nggak mau dia, Wan. Dia yang nggak mau kamu. Terus ngapain dicurhatin ke aku, Wan? Enggak mau nanya tentang prinsip itu, benar keputusan itu salah nggak kira-kira itu. Astagfirullahaladzim, awawan. Kamu pernah iclik nggak cerita sama saya? Awalnya iclik gimana? Sekarang giliran mau putus cerita sama saya. Aduh Tuhan. Wan, Ya Miss. itu ngapain kambing juga ikut bicara, Wan? Di sini banyak ternak Miss. Ya Tuhan, tadi aku udah dihina sapi, diajak ngobrol sama ayam, sekarang kambing pun tidak terima. Jangan gitu lawan, kamu itu mau curhat tapi binatangmu jangan curhat lawan. Enggak gitu loh Miss. Ih, kau curhatlah sama mereka, mereka selalu ada di sampingmu. Soalnya ya nggak paham lah Miss bahasanya. Ih, tenang aja, Miss Yuni juga nggak paham waktu kamu iclik, Wan. Astagfirullahaladzim, itu sapi itu jual aja, Wan. Selesai, Wan. Kita punya hubungan, Wan. Kamu transfer uang ke aku anggap kamu saudara, Wan. Aduh Miss. Ih, jualah semua hartamu demi aku, Wan. Jangan lah Miss. Ih, apa pula kau ini? Punyamu kecil atau besar, Wan? Astagfirullah Miss. Loh, ya nyatanya kamu ditinggalkan, Wan. Karena kalau laki-laki ditinggalkan itu kurang modal, kurang tampan, atau kurang besar, Wan. Kamu yang mana satu? Kurang tampan ya Miss. Oh, kalau tuh kurang tampan ya mundur aja, Wan. Tapi percayalah, tampan itu tergantung dari dananya. Danamu besar, Wan, muka itu bisa dipermak. Tapi memang iya Miss, dengar memang sih dia cari yang menengok dari fisik ya Miss. Ya udah, sekarang Korea buka, Jepang buka, operasi hidung muncung, bibir disulam, mata dikasih bola kijang. Udahlah, aman itu. Ya jadi ya nggak salah lah ngambil keputusan ini Miss. Ya menurut Undang-Undang Dasar 45 nggak ada hubungannya, Van. Kok nggak takut dosa sih kamu iclik sama perempuan yang bukan istrimu? Enak ya? Van, Apa Miss? apalah itu ayammu suruh pergi dulu lah. Udah jauh loh Miss. Tuhan, kalau tidak kambing kau sapi pula keluar. Sekarang kau suruh kau punya ayam juga ngomong sama aku. Tahu dia sama Miss jadi ngomong ya. Kurang ajar kau. Bercanda Miss. Ya, aku juga bercanda. Udah belum ini, Van? Ya kalau Miss cuman kita aja kok minta sarannya sih cemana gitu aja tadi.
Ya, kalau kamu mencintainya, kejarlah dia sampai ke dunia lain, Van. Tapi kalau kamu tidak mencintainya, ya udah tinggalkan saja. Yang penting kowe tahu kowe sama aku pernah keringetan bareng gitu kan? Tapi kalau sekali perempuan kalau sekali bohong bakalan terus bohong nggak habis. Wah, jangan tanya sama saya. Kamu kira aku ahli perempuan gitu? Laki-laki sekali bohong ya bohong terus. Enak aja kamu itu, emang perempuan aja. Curhat sama perempuan tak tonjok kamu nanti. Maksudnya dua-dua kan gitu, mau laki mau perempuan mau pasangan, yang penting kalau udah sekali bohong apa terus bohong apa enggak gitu loh. Insya Allah bohong terus, Van. Itu yang mau tanya tadi maksudnya gitu. Kau sendiri kalau kau tipu-tipu orang sekali ke dua kali ada lah tipu-tipu pula. Ya kalau untuk terus-terusan enggak lah, Miss. Kalau untuk bohong masalah kayak gini enggak pernah lah, Miss. Alah, kau bohong pula dulu iclik sama dia, kau tak pernah cerita sama aku, Van. Ya masa diumbar loh, Miss. Ya masa susahnya diumbar, senengnya nggak diumbar? Udah putus kau, sekarang cari aku pula jadi pelampiasan. Ya Allah. Apa pula kamu, Van? Dulu waktu melakukan iclik kamu nggak ingat Tuhan, Van. Sekarang panggil-panggil Tuhan pula kau. Aduh, itu sapi jual, Van. Pasti kamu cakep pada waktunya. Nanti lebaran aja, Miss. Iya, wes. Ada lagi pula yang lainnya. Ya udah, Miss. Makasih, Miss ya. Yo, terima kasih ya. Lain kali jangan main iclik dulu ya. Ya, assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam. Dosa nggak sih aku ketawa? Jangkrik ngomong gitu dijujur. Janganlah curhat masalah percintaan. Aku nggak ngurusi cinta-cinta. Aku nggak ngurusi rumah tangga. Kenapa ini jadi curhatan? Bukan ini konsepnya. Aku bukan konsultasi percintaan. Aku sedih. Enaknya aku nggak diajak. Giliran putus aku diajak. Halo? Halo? Halo. Ya, Mbak? Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Miss, saya mau tanya. Saya kan dari Hong Kong lari ke Makau gara-gara saya kena kasus money laundry kan, Miss. Terus? Nah, terus sampai Makau sekarang saya sudah dapat majikan dan disuruh jutking. Apa saya bisa masih jutking ke Hong Kong ya, Miss? Oh, berarti kamu pengen ditangkap lah masuk Hong Kong lagi, nak? Terus saya minta solusinya, Miss. Ini seharusnya saya jutking kemana ya, Miss? Nanya. Kalau ke Cina nggak boleh ya, nggak bisa ya? Nggak tahu, Miss. Saya kan masih baru lari ke sini, Miss. Tanya agentmu, Dok. Kamu harus cerita sama agentmu kalau kamu kena kasus money laundry. Soalnya dulu itu pernah ada satu anak mau jutking ke Malaysia sama agennya Makau nggak boleh, akhirnya dia jutking ke Hong Kong, hilang. Begitu, Miss. Iya, di penjara. Apalagi kamu sudah tahu kasus money laundry udah dilaporkan, kecuali kamu belum dilaporkan. Sudah. Oh, jangan uji nyali. Jangan. Makanya saya tanya Miss Yuni, enaknya saya jutking kemana ya, Miss? Garo aku. Lek jutking kemana garo, tapi jangan ke Hong Kong. Apa di Kamboja kono? Bukan, kemarin teman itu nyaranin pergi ke Thailand, Miss. Oh, malah cepet kamu itu. Cepet ginjalmu hilang. Ya ginjalnya hilang tuh, Miss. Maaf. Maaf, kowe di Hong Kong kasus ngumbahi duit oh diumbah. Duit iki kekno aku aja diumbah. Kok duit diumbah? Masalahnya bukan gitu, masalahnya saya yang kehilangan KTP, dompet, ATM hilang. Nah, saya tahu-tahunya itu sudah jarak 7 bulan atau 8 bulan gitu. Nggak mungkin, kalau kasus hilang, bener-bener hilang laporan polisi. Kalau sembarang hilang kamu diem, nggak mungkin. Sudah.
hilang, saya langsung telepon polisi, dikasih surat kehilangan. Besoknya saya langsung tutup, Miss. Terus saya bikin KTP baru, majikan pun tahu, aku kasih tahu. Nggak mungkin, nak. Kalau sudah laporan polisi dan itu belum dipakai, nggak mungkin. Berarti kamu nggak kena kasus money laundry, sayang. Nggak mungkin. Ya, dari situ tuh aku kaget. Padahal aku waktu hilang sudah langsung laporan dan polisi suruh langsung tutup. Saya sudah tutup, Miss. Nah, waktu aku kena, katanya aku tersangkut money laundry. Terus itu polisinya tanya, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Iya, dulu pernah. Saya ada lapor. Terus pihak polisi bilang suruh langsung bikin KTP sama tutup. Lepas itu saya langsung besoknya tutup. Aku bilang Nggak mungkin. Karena Mizuni juga pernah kehilangan. Tapi saya nggak kena kasus money laundry. Karena kan kehilangan langsung ditutup. Bagaimana uangnya bisa masuk? Nggak mungkin. Saya pun kaget dari situ. Kan ATM-nya kamu pegang. ATM-nya kan kamu pegang. Enggak, hilang semua sekalian sama dompet itu. Iya, tapi kan nggak ada passwordnya. Bagaimana bisa ngambil uangnya? Passwordnya aku tempelin di ATM-nya belakang. Tapi kan hari Senin kamu buat, kan hari Senin itu kamu bisa ambil ATM langsung kalau di Hong Kong. Saya kehilangan hari Minggu, hari Senin saya habis bikin KTP langsung tutup, Miss. Lah kan nggak ada uang masuk. Bagaimana mungkin ada hari Senin uang masuk? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak tahu, makanya itu aku kagetnya setelah aku jarak begitu bulan aku kena pengecekan KTP, katanya aku kena kasus itu gitu loh, Miss. Berarti kamu buka aplikasi lain. Kalau itu nggak mungkin, sayang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu saya katakan nggak mungkin. Karena hilang hari Minggu, Senin kamu tutup terus masih ada transaksi, nggak mungkin. Itu bisa itu bisa laporkan itu banknya kalau ada itu sudah ditutup, tapi masih itu banknya yang salah. Nggak apa-apa, kamu masuk Hong Kong aja. Nggak mungkin. Nggak apa-apa. Nanti kamu disidang, banknya panggil sekalian. Itu fitnah namanya untuk orang Indonesia. Kalau kamu benar-benar kayak gitu loh. Tetapi jika kamu nggak mungkin. Anak saya aja yang uangnya ada 600.000, dia surrender, dia udah pulang Indonesia kok. Nggak mungkin. Dia nutup dalamnya itu masih ada uangnya loh. Ada uangnya loh. Aku nutup itu masih ada uang, makanya. Nggak mungkin kan satu hari, mana mungkin, Mbak. Kalau anak saya kan ATM-nya dipegang orang 6 bulan. Terus dia laporin di dalamnya ada uangnya. Tapi dia 6 bulan, prosesnya 6 bulan. Lah kamu satu hari loh. Minggu belum 24 jam kamu tutup. Iya. Belum, langsung aku tutup. Nggak mungkin. Makanya aku kagetnya setelah jarak 6 bulan atau 7 bulanan gitu lah, Miss, pokoknya. Aku kena penangkapan itu IT. Nah, terus itu pihak petugas mengatakan kamu terkait ini, kan saya langsung shock, saya kaget. Terus aku dibawa ke kantor polisi, dia tanya sama saya, apakah kamu pernah kehilangan? Iya. Saya pun langsung telepon pihak polisi minta surat kehilangan, aku bilang gitu. Mungkin datamu dibuat aplikasi mungkin. Kalau memang cuman ATM aja kayaknya enggak sih. Kalau buat aplikasi saya percaya. Setelah itu ya aku wajib lapor aja gitu. Nah, waktu aku sudah finish kontrak itu kan ada laporan. Terus aku bilang sama intelnya gitu, aku sudah nggak punya visa, tapi kamu masih kasih aku jadwal lagi. Terus gimana? Aku bilang gitu. Kalau kamu nggak ada visa, nggak lapor lagi, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Sampai waktu mau keluar dari Hong Kong tuh, aku minta tolong majikan suruh telepon ke kantor, takutnya nggak bisa lolos di imigrasi Hong Kong gitu, misal kemarin. Terus? Lah walaupun kamu tidak punya visa, kalau kasus lo nggak ada masalah, Mbak. Itu anakku yang namanya Pur itu nggak punya visa, dia kasus itu nggak ada masalah. Bukan karena kamu nggak ada visa, karena otomatis dikasih visa sama imigrasi. Saya waktu itu kan lihat di Facebook atau di beranda Miss ini kan masalah gitu, pulang keluar dari Hong Kong bermasalah gini nggak bisa itu loh, Miss, takut kan saya. Nah, makanya itu saya minta tolong sama majikan saya untuk teleponkan biar jelas gitu. Sebenarnya udah bilang sama saya nggak punya visa, udah nggak punya majikan, bisa keluar enggak gitu maksudnya. Terus dia bilang bisa, nanti kalau sampai imigrasi kamu nggak diizinkan keluar, kamu bisa langsung telepon nomor ini, dia bilang gitu. Tapi saya lolos, Miss, dari imigrasi. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang. 3 dari imigrasi Hong Kong ke Macau lolos. Ya berarti jangan kembali aja sayang.
Nah terus saya sekarang jadinya gimana, Miss? Loh, gak tahu aku. Soalnya kan kamu di Hongkong kasus, tapi soalnya saya separuh nggak percaya dengan kasus kamu, aneh banget. Yang dimana Saya pun kaget. kamu katanya 1 hari selesai, menurutku perang aja deh kayaknya. Kita harus nuntut juga pemerintah ini. Masa iya sih wong sudah laporan polisi kok kamu kena kasus? Saya sudah langsung tutup waktu itu, saya langsung bikin. Makanya masuk Hongkong aja sayang. Coba masuk Hongkong aja. Berani nggak kamu? Wih, nanti kalau malah masuk gitu gimana, Miss? Takut aku sudah di sana 2 hari di penjara. Kalau kamu takut ya jangan masuk. Sudah tahu pernah di penjara, ngapain mau masuk lagi sayang? Makanya saya tanya Miss Yuni solusinya gimana, Miss? Ya jutken ke Kamboja atau ke Thailand atau ke Vietnam kono, terus siapkan ginjal sehat terus selesai. Ya Allah, Gusti. Lho lah piye? Ya mulai Indonesia no. malah suruh siap ginjal sehat tuh, Yus. Lek gak sehat kan ge opo? Ge opo wae rono? Iya tahu. Iya kan? Iya. Jangan menakut-nakuti kowe ngono tuh, Miss nangis tenan aku iki. Santai aja lah, wong duwe mau umbah ya, meneh Miss Yuni ora malah mau ulek. Ya kalau aku tahu, Miss, itu kegunaannya seperti itu, aku merdeka. Lalu bilang aja aku langsung lapor, waktu kena Pak D, aku ketakutan setengah mati. Takok ajenmu, sampean pernah kasus itu, bagaimana caranya gitu aja. Aku nggak tahu tentang Mako untuk saat ini sayang. Oh iya, Miss, makanya kan kira Miss Yuni tahu gitu. Nggak tahu. Kak Boni, kemungkinan bisa gitu, tapi aku masih tanda tanya gitu. Iya wes, aku gak wani ngasih ide loh. Iya, Miss. Oke. Makasih. Yo, waalaikumsalam. Rek aku tingisin dikit sik. Sik. Patenono, Mbak. Pokok tak kon nunggu dikit ya. Lah tak tutup ae aku tingisin aku. Weh. Tingising aku. Tak tutup ae ya. Tingising aku. Kok iso muni ojo iki lah tingising ah. Kok iso iki lho? Ya kudu ngising aku. Aku kudu ngising ah. Ojo telepon dia. Piye to arek iki munafik iki? Wong ngising ora oleh iki telek kene endi kok. Melok. Apa ora sopane nek wong ngising kudu sama. Ate ngomong piye? Walah yang pinter sopan. Wong ate kudu ngising lho gak sopan jarene. Orang gak iso ngising mlebu rumah sakit to matamu kuwi. Enek wong kudu ngising kon ngempet. Dimut ae apane sih dimut? Kok malah kon ngemut HP? Jarene wong kudu ngising jare gak sopan jarene. Tak ngising dikit aja ditutup, kalian ngobrol di sini dulu ya. Ya, tak ngising dulu aku. Enak wong kudu ngising digowo ae miji. Saya tuh ngising aku. Oh, telek arek-arek iki. Kok endi iki? Oh, dikon pateni ra tilem. Koko. Miss Yuni wis ngalih. Miss Yuni wis ngalih. Tak tungganane lepe aja ngalih Miss Yuni. Kak. Oh, oke, mangan pete. Keracunan tempe menjes. Ya, bawa langsung. Koko nunggu Koko. Koko teko Koko hadir guys. Koko ayo. Ngantuk. Koko. Halo. Kakak. Ngantuk. Koko ngantuk. Ya. Tunggu mama pulang. Koko tidur. Mau tidur. Tidur Koko. Kok main HP? Boy, tinggal boy ngising, Koko jangan loh, tidak koma. Kakak. Kita ronde. Kita ronde.
bikin cek-cekan yang ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kok? Koko sopir taksi. Koko sopir taksi. Anfa. Anfa. Makan belum? Masih masak. Belum Koko. Masih mau kasih. Kok ngising Masih mau makan Koko. Masih mau makan. Kenapa? Majikan komplain ah. Halo. Halo. Hilang apa? Halo. Omong apa kamu mau? Koko omong. Koko perlu mah, Koko tunggu Miss pulang kita terus makan di rumah. Mi misu ni ya, anak misu ni lah bantu jawab ah. Koko nggak jadi cari apa-apa. Iya, Koko Hongkongnya. Funny lah. Halo, bye. Tidak. Belum. Bisa bahasa sedikit. Iya, saya anak misioner. Kok umur 18. Saya Koko hay Hong Kong nhân à? Koko orang Hong Kong. Itu komen, shit. Koko nggak bisa lihat. Koko belum punya apa-apa. Koko umur 18. Dekat, jangan dekat. Kamu Koko cak. Koko lihat di mana? Lihat di sini. Wes le. Fan này lah. Hah? Fan này lah. Oke. Foto cewek. Foto cewek ah? Sopo sing cewek? Arek kocluk. Foto cewek jarine rek. Lah, kalian ini jan pertama kali dalam hidupku enek wong ngising gak oleh ditutup iki awakmu iki rek. Rasa guyu kepingkel-pingkel wae tapuki wae nggo ya. Enek mak ngising menggatal kabeh. Golek mantu ora misi. Yo golek rek, tapi wong anakku iki kita bukan orang kaya, kita ki urung duwe ate nikah nih anakku. Karena itu belum ada satu perempuan pun yang mau sama dia. Yo golek mantu ora rek asline.
Padha karo ndek anu ngono kae nek ndek MTR. Misune sampean golek mantu apa ora? Golek nduk. Oh enggak gitu. Misune sampean golek mantu elek-elekan apa ora? Ya golek rek lek mantu tapi yo gak elek kaya awakmu. Ya mosok aku wis elek, bojoku elek, anakku elek, ndek mantu elek. Lah yo elek permanenan. Ya rada mlening titik aja oke rek. Lha kok misune golek mantu elek-elekan apa ora? Ya golek tapi gak elek kaya awakmu. Lah mbok elek, pak elek, anake elek, keturunane yo elek. Kok kebacut nek ising kurang suwi mis. Oh telek kowe iki arek iki. Aku iki lek nek kamar mandi kira tau turu. Aku ngerti posisi ngising yo ngising. Kok lah malah kurang suwi. Hah? Jadi kan aku ngising meneh. Oh, trek dapuramu kuwi rek. Kok kan aku ngising meneh. Dian. Babonane mulai wis ora srek. Ya ngono kuwi trek lakuamu kowe iki trek. Oh, padha menggatal jarene. Betul, Miss. Wis lega aku, Kak. Nih ya. Melu daftar ya, daftaro. Wes rasa dia love you Andin. Wes ben. Saya ngangkat telepon aku. Masa mau kon ngising meneh aku? Halo. Loh, kok di DM iki sapa iki? Halo. Halo, Miss. Iya, sayang. Miss, Iya. saya mau minta solusi yang sini. Solusi apa? Dikasih solusi. Hah? Halo, Miss. Iya, solusi apa? Ya, saya sedih, Miss. Itu, Miss, saya mau nanya. Apa, saya kan PMI di Malaysia ya, Miss. Oh, Malaysia, terus? Iya, baru 1 bulan setengah. Terus saya tuh sakit payudaraku bengkak, Miss. Terus? Sempat periksa di Malaysia itu sampai 2 kali kan, Miss. Terus sama dokter Malaysia itu kalau masih tetap itu ini biasanya harus dioperasi gitu. Kamu pakai handfree ya, Nak ya? Kamu pakai Bluetooth ya? Enggak, Miss. Terus saya itu kan periksa darah kan saya kan bayar sendiri, Miss. Terus saya minta sama majikan aku, saya mau scan aja dulu, saya gitu. Terus sama majikan itu nanti saya konfirmasi minta solusi dulu sama keluarga suami gitu kan, Miss. Kan majikan itu sudah tahu keputusan dokter yang kedua. Kalau itu masih tetap gitu katanya harus dioperasi gitu kan, Miss. Terus besoknya saya dipanggil sama majikan, Miss. Terus bilangnya majikan itu saya itu mau dikembalikan ke Indonesia gitu, mau dipulangkan. Kalau kamu di sini mahal gitu kan, Miss. Bener, terus? Masalahnya di mana? Nah, setelah itu saya kan dikembalikan ke agen, sama agen saya diantar ke Indonesia kan, Miss ya. Sekarang kan saya di Indonesia. Nah, terus pihak PT itu bilang ke saya, Miss, harus tetap kembali nanti kalau sudah sehat gitu kan, Miss. Tapi secepatnya kamu harus cari ganti gitu. Kalau kamu nggak bisa cari ganti kamu harus bayar denda 25 juta gitu, Miss. Boleh nggak dikonferen sama itu PT-nya, agennya? Nah, terus gimana, Miss? Dikonferen. Coba telepon, aku pengen dengar suaranya PT-nya. Luar biasa. Terus tapi kesini kan, Miss, yang dari pihak PT itu, terus bilang, terus saya lihat di kontrak kerja yang di PT itu, Miss, nggak ada perjanjian kan. Dulu kan sebelum berangkat kan tanda tangan, Miss, tanda tangan kalau
sebelum kontrak itu balik ke Indonesia karena punya masalah itu didenda gitu. Tapi kalau karena sakit itu nggak ada nih gitu kan. Ya, kamu minta apa dari saya? Kamu minta apa dari saya? Iya, saya kan kemarin kan mengajukan yang klaim BPJS Ketenagakerjaan itu, Miss. Nah, saya kan ke sana katanya bisa gitu. Terus saya lengkapi itu yang persyaratannya itu, terus pihak BPJS itu minta surat PHK dari imigrasi gitu kan, Miss ya. Terus saya minta ke agent saya, Miss, sama boarding visa itu. Saya minta ke agent saya itu dikasih, Miss, tapi nggak ada tandanya, kodnya itu, Miss, nggak ada stempelnya itu, Miss. Terus saya kasihkan kan ke kantor BPJS itu. Terus sama kantor BPJS itu bilang, kamu ini masih aktif di imigrasi, bilang kayak gitu. Terus habis itu saya ngubungin ke KBRI Malaysia itu, Miss, katanya agent saya belum laporan gitu. Nah, masalahnya saya kan minta sama itu, Miss, sama sponsor saya itu nggak enak, Miss, soalnya saya masih punya tanggungan sama sponsor saya itu, Miss. Itu yang dari imigrasi itu gitu. Tapi saya nanya ke KBRI itu, saya belum ada laporan dari PNP gitu, Miss, kalau saya ini pulang Indo gitu. Sekarang intinya apa? Kamu maunya apa dari saya? Iya, saya yang mau minta surat PHK dari imigrasi Malaysia itu, Miss, saya kesulitan gitu, Miss. Lah makanya saya teleponan sama PT-mu, saya cari PT-mu. Terus nanti saya hubungkan BPJS. Lah kamu nggak mau disambungkan ke PT-mu. Terus aku suruh ngapain? Ini yang PT yang di Malaysia apa di Indonesia? Terus kamu maunya yang mana? Terserah kamu. Oh, yang di Malaysia aja ya, Miss. Di Malaysia memang ada hubungan dengan BPJS? Hah? Yang enggak, Miss. Lah yang ada hubungan siapa sama BPJS? Dari kantor BPJS-nya itu, Miss, yang minta surat PHK dari imigrasi gitu, Miss. Berarti kan agenmu yang ada di Indonesia, Mbak, yang harus kamu hubungi. Oh gitu ya, Miss. Sekarang telepon bareng sama itu PT-mu. Oh ya, sebentar, Miss. Sudah belum? Bentar, Miss. Gimana caranya? Banting aja B-nya kalau nggak tahu. Ya itu, Miss. Yang mau. Sudah belum? Berapa lama saya harus nunggu? Miss. Ya ketemu nomornya, Miss. Terus salahnya siapa? Salah saya. Enggak, Miss. Ya udah lain kali aja kalau kayak gitu ya. Saya matikan ya. Ini, Miss. Bismillah. Nek kelamaan tak tinggal ngising lagi loh kamu nanti. Enggak, Miss, ini, Miss.
Udah belum? Ini udah saya telepon, Miss. PT-nya udah tutup kan jam segini? Iya, Miss. Nggak ada yang buka, Miss. Iya. Ya lain kali telepon lagi berarti. Oh iya, udah, Miss. Oke, terima kasih. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss. Kenapa video call, Mbak? Dukun desa ya? Dukun desa. Dukun desa? Telepon biasa. Oh iya, telepon biasa. Saya kira dukun desa. Kenapa harus video call? Oke. Saya sudah ingatkan kuping saya ini agak andelodor. Jangan pakai itu. Dukun desa. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang chat tadi ya? Ini saya yang chat tadi. Mbak, jangan di speaker, bisa nggak suaranya? Halo? Halo. Kenapa? Saya mau minta tolong, Miss. Ini saya kan udah 2 minggu pulang dari Malaysia. Terus? Nah, itu kan dulu saya di Ijen, saya kan pulang kan ke Ijen. Nah, Ijen saya ngomong dengan saya kan mau pulang. Terus? Itu saya kan ada, saya gaji saya ada 5.000 lagi dengan Ijen. Ijen kan ngomong dengan saya, dia ngomong, uang kamu saya kirim ke kampung hari Selasa. Saya pulang hari Sabtu. Saya pulang kampung hari Sabtu. Dia ngomong dengan saya, uang kamu saya kirimkan hari Selasa. Saya pulang hari Sabtu, hari Minggu saya sampai kampung. Nah, terus saya hari Selasa saya cek uang saya ada rekening tapi nggak ada. Sampai hari ini dia belum kirim. Hari ini kan baru hari Selasa. Bukan, saya sudah pulang 2 minggu, Miss. Oh, terus? Saya minta tolong dengan Miss urus, boleh? Saya minta tolong dengan Miss. Gak boleh no, saya kan nggak tahu Malaysia. Maksudnya? Saya nggak tahu tentang Malaysia. Minta tolongnya kemana? Kamu legal atau ilegal? Saya resmi. Kan minta PT-nya. PT-nya yang ngurusin. Oh, sudah saya minta dengan PT-nya, tapi PT-nya dia ngomong telepon majikan kamu. Sudah saya telepon majikan saya tapi nggak ada respon. Disuruh yang hubungin sendiri tapi majikan nggak respon, Ijen pun nggak respon, ditelepon nggak angkat, pesan suara pun nggak dibalas. Kamu orang mana? Saya orang Palembang, Pagaralam, Sumatera Selatan. Oke, orang Palembang laporan ke Palembang itu ke BP2MI, KP3MI. Ada di Palembang. Dia cari alamatnya KP3MI. KPI Palembang. Iya. Oh, iya. Soalnya kasihan kalau saya nggak suka ya dengan orang-orang majikan-majikan yang ada di Malaysia itu suka nahan gajinya, TKW-nya gitu. Sudah pulang nggak dikirim-kirim. KP3MI ya, Kementerian Perlindungan 3 MI. Badan. Miss, boleh saya tolong chatkan ke WhatsApp ini ya? Enggak, kamu tulis saja KP3MI, Kementerian Perlindungan KP3MI. Sebentar, Miss. Bentar.
KP3MI atau KP4MI. Atau KP4MI. KP satu ya. Terus mungkin di Google belum ketemu, kamu cari BP4MI. BP4MI Palembang. BP4MI Palembang atau BP3MI Palembang. Jadi namanya aja yang ganti. Jadi 3 dan 4 ya. BP3MI atau BP4MI atau KP3MI atau KP4MI Palembang. BP4MI Palembang. Ya. Oke. Makasih ya, Miss. Oke, siap sayang. Ya. Kok gitu sih? Nakal banget ya? Kudu kakak PPI, kudu iki tak jotos sing kok kaya ngerti-ngerti yo KPPAEI. Gak ono KPPAEI itu gak ono, KP2MI. Kok gitu ya? KP4MI, BP4MI. Pokoknya titenono kudu PKK, tak sampluk kan kok malah PKK barang KUA barang iki lha opo? Bener loh, kasihan loh nagih utang, nagih uangnya sendiri loh itu. Dan aku rasa dikei silet barang, aku ora kudu ngising. Kok iso dadi bakmi barang to? Ah gila, aku lek arek-arek ising jual tapi gawedhi ngau. Takoke apa, jawabane apa, terus nyodron iki rek. Aku kira nganu takok arek-arek gak pati seneng aku. Senengane dimodusi, kowe njok iki ora kowe? Panganan enak. Kowe mau ora tau mangan ngene ani. Tapi aku lek dikei wong sih. Ya, weh, awakmu nek aku ngonten ilingno lek wis jam 7, bojoku bengok-bengok kae lho. Hah? Sik, ana telepon masuk, tak angkat dulu. Halo? Mati. Aku dilengne saiki wis jam 7. Ya. Aku teh mulai. Aku besok mau terbang. Jadi buat teman-teman izin besok saya mau langsung ke Sumatera, ke Aceh ya teman-teman ya. Bantu saya doa agar saya diberikan kesehatan dan katok-katok kalian itu bisa nyampe ke tangan yang tepat. Karena saya sendiri yang akan meluncur ke Sumatera. Jadi ini tidak saya taruh ke posko-posko. Jadi saya langsung meluncur ke tempat. Banyak orang yang mengatakan jangan disumbang katok, Miss. Banyak barang yang sudah dibuang. Iya, karena naruhnya di tempat umum. Ditaruh. Gak ono regane diodol-odol. Kita akan rapikan nyampe di Aceh nanti ya, teman-teman ya. Karena sekarang di pack-pack, dibundel-bundel karena kan saya mau bawa, saya sendiri bawa loh ya. Jadi saya sendiri yang bawa. Ya kamu itu bukan donatur, jangan ngatur, terserah saya mau bawanya seperti apa. Karena aku yang gotong itu butuh tenaga, butuh energi. Orang mek gur nggawa tok. Dapuramu iki lek gak nyumbang ora usah kok ngomong. Miss kok diuntel-untel piye kuwi, Miss? Lah ukurane XL mbek ora ya kudu ukurane kan ya dibuka to. Emangnya sampake modelen dasmu ngono? Ya ngotak dikit lah, ya jelas dibuka dulu sebelum saya bagikan. Ya. Jadi besok saya nggak live ya teman-teman ya. Saya izin sempak kalian saya bawa pulang ke Sumatera. Mungkin ini sesuatu yang kecil tapi ini sebenarnya sangat penting sekali, yang sedikit dilupakan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Kok aku kon ngising meneh iki piye to, Rek? Wis seneng aku lek ngosang-ngising to. Lah kok ngusang-ngising ae, aku iki kon ngisang-ngising ae. Oh ya ngobrol mbek Thomas ngono dadi aku ngisang-ngising ae. Rek lek sempak iki lek gak baru, mosok bekas katoke wong meg celan-celan terus marah dikekne wong. Ya masuk logika lah, kalau sempak mosok ya dikei bekas, ya ngotak dikit lah lek komen. Kan gak mungkin toh. Iya kan? Kan gak mungkin lek sempak terus katoke mbokmu ngono terus dikirim nang ndek Sumatera kan ya ora, atau mosok katoke bojomu ya mau kirim ndek Sumatera. Ya jelas sempak baru, makanya mbak Rarek apa itu? Apa iki sempak barune di apa ya?
dipotongi anune labele engko dikirane mari tangge. Ya para. Jadi saya akan berikan kepada bapak-bapak yang berkerudung kemarin khususnya, dan akan saya bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi terima kasih atas sumbangan kalian, partisipasi kalian. Dan satu lagi saya ingin sampaikan terima kasih buat toko Indonesia yang ada di Kuntong. Gak sengaja beliau memberikan uang kepada yayasan secara langsung dan tidak langsung, sudah berpartisipasi. Terima kasih ya. Yang di Kuntong namanya Yusing toko Yusing. Mbak Puput, terima kasih Mbak Puput. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, intinya terima kasih. Sampaikan salam saya ya yang ada di Kuntong ya, Mbak Puput. Makasih nggih udah memberikan sumbangan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di Sumatera sana, dan kurang lebihnya saya minta maaf Mbak Puput. I love you. Dan saya akan pasti ngonten di sana. Bukan karena ngonten sebagai konten kreator, tapi ingin menyampaikan bahwa tangan kanan memberi, tangan kiri menjadi saksi. Tangan kanan memberi, jangan sampai tangan kiri bersembunyi. Karena saat tangan kiri bersembunyi, di situ ada tipu muslihat yang dipakai oleh orang-orang tertentu, mengatakan menyumbang, memberikan donasi kok dikontenin. Kalau nggak dikontenin ya tadi kayak jenazah-jenazah tadi yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Jika yang dibutuhkan beras, Mbak, berarti sampean nggak pernah lihat konten saya. Berapa ton yang sudah dikirim oleh TKW? Kita tahu. Sekarang kita ada baju, masa iya kita nggak mau bawa? Kak Mahman nggak lihat updatean kemarin? Kita bawa beras berapa ton? Bawa mie berapa? Ayo jangan komen seenaknya kalau nggak pernah lihat konten saya. Berapa beras yang sudah dikirimkan? Ayo, lek ngomen sing penak. Hah? Wis wetenge warek terus manuke gondal-gandul. Nggo sempak mau protes. Saya rencananya mau mendirikan dapur umum. Tetapi kan sudah banyak yang mendirikan dapur umum. Saya tidak mendirikan dapur umum. Saya pingin beli kompor, beli gas, beli peralatan dapur. Karena kalau dapur umum kan cuma berapa hari saja. Saya mau membelikan alat-alat dapur. Engko mau protes meneh, tak pancal raimu engko. Karena kalau dapur umum di mana-mana kan sebentar saja ya. Jadi saya akan membelikan peralatan dapur ke rumah tangga. Jadi saya tidak jadi membuka dapur umum karena semua orang sudah memberikan makanan. Jadi saya membelikan barang-barang untuk dapur, peralatan dapur. Saya belikan ikan asin. Jadi biar lebih bermanfaat. Jadi kalau dapur umum kan kita tinggalkan, relawan meninggalkan, mereka nggak punya dapur. Bukan nggak punya dapur. Piye ngarani? Apa ngarani? Apa ngarani dapur hilang? Apa sih namanya? Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya akan mendirikan dapur. Setelah itu dapur para relawannya pergi, mereka bisa hidup sendiri mandiri ya. Karena itu yang dibutuhkan adalah dapur pribadi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ya, biar masak sendiri, betul. Biar masak sendiri. Jadi tidak menjaga nih saat dapur umum itu pergi. Jadi dapurnya diri sendiri gitu aja. Peralatan dapur, peralatan buat masak. Iya, peralatan buat masak. Masak kan dapur toh, bukan dapurmu kan. Jadi peralatan dapur, betul, pawon. Mungkin semangat teman-teman, lakukan yang terbaik versi kalian. Dan versi TKW nggak usah dibantah. Apalagi kamu bukan donatur, sok ngatur pancal raimu enggak. Ngerti ya? Rasa mama ngatur ya tak sampluk enggak ya orang kayak duit omong tok ae. Iya ya, setuju kan kalian? Bener nggak sih? Jadi kita berikan mereka fasilitas dapur pribadi-pribadi. Dan ingat, bantuan TKW tidak bermiliar-miliar. Ya, tapi bagi saya 200 juta itu sudah banyak sekali. Kemarin 100 juta udah kita luncurkan, dan ini gelombang kedua 100 juta lagi. Jadi memang tidak banyak ya, tapi ingat ini hasil dari TKW. Keringat kuningnya TKW semua.
Miss butuh gas, air, mineral sudah mbak, itu sudah kita supply. Kita udah supply yang di Sibolga. Bener nggak sih? Iya benar. Biasanya sih nggak tahu ngetok nih duit kok kencangkem Miss yo, sok-sokan. Jadi ini hasil keringat kuning. Keringat kuning itu jerih payah dari TKW untuk Sumatera. Mungkin tidak banyak. Kira-kira ada yang cemburu nggak sih? Kira-kira nanti TKW disenggol-senggol sok paling TKW gitu nggak sih? Kira-kira ada nggak sih yang nanti yang nyenggol-nyenggol? Aduh, ya seperti itu ya. Selain donatur dilarang ngatur, karena kami adalah donatur. Mungkin tidak banyak, tidak sebesar orang-orang kaya yang ada di Indonesia, tapi setidak-tidaknya kiprah kami bisa meninggalkan jejak untuk Sumatera, yang terbaik buat Sumatera. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan kekaguman saya pada masyarakat Sumatera yang tidak pernah mencela, yang tidak pernah respon negatif ke pemberi donasi apapun dalam bentuk apapun. Ini Sumatera benar-benar keren. Sumatera bisa menerima fakta, data, kenyataan bahwa hidup ini tidak semudah bacotnya Yuni. Jadi termasuk bapak-bapak berdaster, mereka sangat menerima, bahkan mereka tidak peduli siapapun yang memberi, yang penting mereka bisa makan dan menyambung hidup. Sumatera pasti bisa kembali jaya. Sumatera, engkau dipilih Tuhan untuk dipulihkan, semangat untuk Sumatera. Dan iya mbak, besok ini kita mau ke Aceh. Jadi saya ke Aceh mbak, Sibolga udah, kita merambat ke Aceh. Jadi bantuan ini untuk Aceh, karena itu saya tulisin Aceh. Jadi ini khusus buat Aceh. Saya pernah bercita-cita ingin ke Sumatera, tetapi bukan dalam keadaan seperti ini. Saya ingin Sumatera pulih kembali dan semoga berkat Tuhan mengalir untuk Sumatera dan kita semua diberikan panjang umur menjadi saksi Sumatera Aceh menjadi tempat yang paling indah dan dipulihkan oleh Tuhan.